Shalom, selamat siang anak-anak teacher. Nah, hari ini kita akan belajar aljabar. Nah, kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar dan operasi hitung pada aljabar. Nah, kita mau mengingat waktu belajar di SD matematika. Nah, waktu di SD kita menghitung yaitu bilangan secara langsung. Misalnya 3 tambah 2 sama dengan 5, ya kan? Kita menghitungnya seperti ini. Nah, di dalam aljabar kita menghitung menggunakan yaitu bilangan konstanta, kemudian variabel, dan koefisien. Oke? Nah, di dalam aljabar ini ada juga itu yang namanya bilangan sejenis atau suku sejenis. Bilangan sejenis, suku sejenis. Nah, kalau di operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan, bisa kita operasikan apabila sukunya sejenis. Ya, pertama kita mengenal bentuk aljabar. Contohnya, negatif 3A pangkat 2, B pangkat 2, ini pangkat 3 saja, ditambah 2A pangkat 3, ditambah 3, atau ini 4, B pangkat 2, dikurang 3. Oke, nah di sini kita mau mengenal yaitu variabel, kita mau mengenal variabel, koefisien, kemudian konstanta. Oke? Wah, ini kurang ke sini. Ini kita buat. Di sini variabel, kemudian koefisien, kemudian konstanta. Oke. Nah, tadi kan teacher bilang ada suku. Nah, di dalam aljabar ini ada suku. Yang pertama, kalau kita mau melihat suku, lihat dia apakah. Nah, sukunya ini dipisah oleh operasi. Di sini ada operasi, di sini juga ada operasi penjumlahan, ini operasi pengurangan. Nah, misalnya negatif 3A pangkat 2, B pangkat 3. Hanya seperti ini. Berarti dia hanya bersukukan 1, yaitu suku 1. Ya, hanya satu suku yang ada. Karena dia tidak dipisahkan oleh operasi. Ya. Nah, berarti ini kita lihat yang negatif 3A pangkat 2, B pangkat 3. Ya kan? Kita mau melihat variabel. Variabelnya itu adalah, kalau variabel ini yaitu sebuah huruf. Ya, sebuah huruf bisa aja dia dari A, B sampai Z. Nah, lihat di sini huruf apa yang ada, yaitu A pangkat 2, B pangkat 3. Ya kan? Kemudian dari sini variabelnya adalah A pangkat 3. Ya kan? Kemudian dari sini variabelnya adalah B pangkat 2. Ini variabel yang ada pada bentuk aljabar yang di papan tulis. Kemudian koefisien. Lihat, negatif 3, di sini 2, 4, dan negatif 3. Koefisien ini adalah angka. Koefisien itu adalah angka yang selalu bersama dengan variabel. Jadi koefisien dengan variabel itu selalu berbarengan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, coba lihat koefisien yang ada di A pangkat 2, B pangkat 3, yaitu negatif 3. Nah, negatifnya harus diikutkan. Oke? Kemudian di sini koefisiennya adalah 2. Nah, di sini koefisiennya adalah 4. Nah, tadi teacher bilang koefisien dan variabel itu selalu barengan, selalu berdua. Coba dilihat di sini negatif 3. Adakah dia variabel bersamanya? Tidak ada kan? Maka dia tidak termasuk koefisien. Ya. Nah, sekarang kita lihat konstanta. Konstanta ini selalu sendiri. Sendiri dia selalu, nggak ada temannya. Nah, coba kamu lihat bilangan yang selalu sendiri dan tidak memiliki teman adalah negatif 3. Ya kan? Konstanta itu
sendiri, tidak memiliki variabel. Oke? Nah, teacher harap untuk pengenalan bentuk aljabar, anak-anak teacher sudah mengerti. Ya, sudah mengerti yang mana variabel, yang mana koefisien, dan yang mana konstanta. Nah, sekarang kita mau tahu dari bentuk aljabar ini dia berapa suku. Oke, teacher hapus dulu. Oke, kita mau tahu ini berapa suku. Nah, tadi teacher bilang suku itu dipisahkan oleh operasi, ya kan? Ada di sini operasi penjumlahan, ini operasi penjumlahan, ini juga operasi penjumlahan, dan ini operasi pengurangan. Jadi kita lihat dia berapa suku. Ini satu suku, ini juga satu suku, ini satu suku, dan ini satu suku. Jadi dia berapa suku? 1, 2, 3, 4. Jadi dia ada 4 suku. Oke? Nah, di sini teacher harap semua anak teacher sudah mengerti untuk bentuk aljabar, mengenal bentuk aljabar. Oke? Nah, sekarang kita akan ke operasi hitung aljabar. Ya. Aljabar ada operasi hitung aljabar, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada juga pemfaktoran. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu operasi pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Ya. Nah, untuk operasi pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar, teknik cara kerjanya itu sama. Cara kerjanya sama, yaitu kita lihat suku-suku sejenis. Nah, untuk melihat suku yang sejenis, yang pertama kita lihat variabelnya yang sama, kemudian kita lihat pangkat dari variabel tersebut. Oke? Operasi bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan. Tadi kan teacher sudah bilang untuk penjumlahan dan pengurangan itu cara kerjanya sama. Nah, kita lihat yang sejenis kemudian dioperasikan. Ya. Contohnya sederhanakanlah operasi aljabar berikut. 13x ditambah 2y dikurang 3 ditambah 2x tambah 5y tambah 6. Nah, perhatikan, di sini kan operasinya jumlah, ya kan? 13x tambah 2y dikurang 3 ditambah 2x tambah 5y tambah 6. Nah, kita selesaikan, yaitu 13x tambah 2y dikurang 3 tambah 2x tambah 5y tambah 6. Nah, kita satukan yang sejenis. Kita satukan yang sejenis. Tadi teacher bilang yang sejenis itu adalah variabelnya yang sama, ya. Kalau koefisiennya berbeda tidak masalah. Harus variabel diperhatikan. Lihat di sini x, kemudian di sini ada x. Kita satukan. 13x ditambah ini positif, ya kan? Tambah 2x. Kemudian di sini ada y, kemudian di sini ada y juga. Di sini positif, kemudian di sini juga positif. Maka tambah 2y tambah 5y. Nah, sekarang yang konstanta, negatif 3, di sini positif 6. Kita pindahkan, negatif 3 tambah 6.
setelah kita satukan yang sejenis, maka kita operasikan. 13x tambah 2y yaitu 15x ditambah 2y tambah 5 7y negatif 3 tambah 6. Ayo, negatif 3 tambah 6 yaitu negatif 3. 3 utang kamu, 6 dibayar. Pastinya ada kembalian, yaitu 3. Maka dia menjadi positif 3. Oke? Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu sama. Ya, teacher hanya jelaskan yang penjumlahannya saja. Nah, sekarang kita akan ke perkalian. Oke? Perkalian bentuk aljabar. Oke. Di sini teacher tulis contoh. Kita buat contoh. Yang pertama, 2 buka kurung. Ini tanda kali ya. Kalaupun tidak teacher tulis di sini, anak-anak teacher pastinya sudah tahu ini perkalian ya. 2x tambah 3. Nah, ini gimana cara nyelesainnya? Ya kan? Nah, ini kita kalikan ke dalam. Oke, kita kalikan ke dalam. Ini juga kita kalikan ke dalam. 2 kali 2x. 2 kali 2x yaitu 4x. Oke. 2 kali 3. Di sini positif, maka di sini juga positif. 2 kali 3, 6. Nah, ini bisa dikerjakan lagi, bisa dijumlahkan. Ini nggak bisa diselesaikan lagi, karena dia suku yang berbeda, tidak sejenis. Maka penyelesaiannya sampai di sini. Ya, nah sekarang kita ke contoh nomor 2. X tambah 3, X ditambah 2. Nah, ini bagaimana lagi menyelesaikan? Tetap perkaliannya kalikan ke dalam. Ya, perhatikan. X ini kita kalikan ke 2. Ke 2 dan ke X. Ya, X kali X. Ini pertama, kemudian X kedua, ini nomor 2. Yang sekarang bilangan ini, ya, angka 3. Kita kalikan ke X juga, ini ketiga, ini kita kalikan ke 2. Ini yang keempat. Oke, yang pertama, lihat, X kali X, X kali X. Anak-anak teacher, ingat, sifat-sifat pemangkalan. Kalau dia perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau dia pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Nah, X kali X, maka dia X pangkat 2. Nah, di sini kan pangkatnya 1, di sini juga pangkatnya 1. Walaupun tidak ditulis di sini angka 1, tetap dia berpangkatkan 1, ya. X kali X, X kuadrat. Nah, sekarang kita X kali 2, positif, ya kan? Maka di sini positif. X kali 2, yaitu 2X. Oke, nah sekarang yang ketiga. 3 kali X. 3 kali X, ya 3X. Di sini positif, maka di sini juga positif 3X. Oke, sekarang yang keempat. 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Lihat, ini positif dan ini positif. Maka di sini positif 6. Nah, perhatikan, anak teacher perhatikan, adakah di sini yang sejenis? Ada yang sejenis? Ada, yaitu 2X ditambah 3X. Loh teacher, kenapa X pangkat 2 dengan X tidak sejenis? Jelas berbeda, karena di sini dia pangkat 2, di sini dia hanya pangkat 1. Ya, berbeda. Maka yang sejenis kita jumlahkan.
X kuadrat tetap, 2X tambah 3X yaitu 5X ditambah 6. Nah, ini adalah hasil operasi perkalian dari bentuk aljabar X tambah 3 kali X tambah 2. Oke? Materi kita sampai di sini untuk hari ini. Teacher harap anak-anak teacher boleh mengerti dan didalami lagi di rumah. Oke? Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.